Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Harinya kami akan update nih ya informasi terkait keseruan nih Piala Dunia yang berlangsung saat ini. Dan kali ini yang akan bercerita ini dari teman-teman, dari sahabat-sahabat kami, para pelajar Indonesia yang menempuh studi kali ini, menempuh studi di Australia dengan Mas Muhammad Fatan Harsya Pratama. Dan sekarang sudah tersambung di line Zoom ya, melalui Zoom. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Fatan nih pendengar. Jadi kita sapa saja langsung ya. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Mas Fatan. Halo. Selamat siang, Mbak Dora. Selamat siang. Selamat siang. Di Australia sekarang pukul berapa? Di Adelaide ya? Iya Mbak, di Adelaide sekarang pukul 4.38 sore. Oh, jadi lebih dahulu Adelaide baru Jakarta ya? Iya, kira-kira sekitar 3,5 jam ada perbedaan waktunya Mbak. Jadi sekitar 3,5 jam. Dan ngobrolin soal timnas Australia nih. Harus gugur ya. Ini kemarin melawan Argentina. Setidaknya melawan Argentina lah ya. Setuju. Ya, karena gimana ya, emang berat sih lawan Argentina kan. Kita udah tahu gimana track recordnya. Salah satu pemainnya kan Messi. Jadi ya Australia, walaupun kita udah berusaha keras gitu kan, kelihatan sih kemarin waktu main kayak berusaha berjuang banget gitu. Dan walaupun kalah, tapi perjuangannya bisa dilihat sih. Ya, jadi kelihatan lah ya kalahnya melawan Argentina ya. Kalau Jerman kemarin nih lawan Jepang nih yang baru mulai aja udah kalah ya. Udah pulang kampung duluan nih. Iya benar. Oh iya benar. Agak gimana gitu ya saya pakai baju jersey Jerman sekarang nih. Ya, Oh gitu Mbak? Ini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh iya ini bintang 4 nih. Jadi harus pupus ya harapan masyarakat Australia untuk Piala Dunia kali ini ya, Mas Fatan ya. Jadi sebenarnya kemarin itu kan mau saya ini kayaknya kali kedua Australia masuk ke 16 besar ya. Betul. Jadi dulu sekali. Nah jadi emang kita ini seneng banget sih. Kayak maksudnya kayak Prime Minister aja sampai nge-tweet atau kayak post Instagram dan lain-lain. Kalau wow, kayak tim Australia kan namanya Socceroos kan. Wah Socceroos ini kalau misalnya beneran menang World Cup nanti dijadiin public holiday katanya gitu. Nah itu lucu sih. Terus juga kemarin emang karena lawannya Argentina dan lain-lain, akhirnya di seluruh wilayah Australia pun ini kayak meledak sih, kayak kabar ini, sehingga semua orang pada pengen nobar kayak gitu. Oke. Kemarin itu pertandingan Australia lawan Argentina pukul berapa ya di sana ya? Kalau kita di sini tuh kemarin kalau di waktu Adelaide itu jam 5 pagi. Kalau misalnya di Sydney sama Melbourne tuh jam 5:30 pagi. Oke. Jadi ini pagi-pagi sebelum berangkat kerja nih nonton dulu begitu ya? Iya sih. Atau libur? Untungnya kemarin lagi nggak kerja, jadi lagi libur sih hari-hari Minggu kan. Oke. Jadi pada rame nonton ya, dan saya lihat beberapa video nih yang dikirimkan sama Mas Fatan itu seru banget, benar-benar seru banget ngelihat euforianya, atmosfernya di sana ya Mas Fatan ya. Iya benar sih Mbak, itu emang ya biasa orang Australia itu kalau party emang gila. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya party itu mereka aja gila-gilaan. Terus kayak emang entusiastik banget sih. Kayak kemarin tuh kan aku sempat lihat tuh sampai polisi pun kayak mungkin udah biasa melihat hal seperti itu, yang sampai manjat patung, lempar-lempar botol, terus kayak macam-macam sampai ada pasang flare itu kayak kembang api gitu. Itu terus sampai ada asap-asapnya itu sih gila banget sih emang. Kemarin itu di daerah semacam ada stadion juga ya, Mas Fatan ya?
Jadi kemarin yang video yang aku kirim mungkin itu di Adelaide Oval Mbak. Jadi Oval itu tempat kayak sport center gitu sih. Tapi nggak di dalam ya, karena layarnya di luar kan. Jadi kayak ada 3 layar gitu di luar, layar besar. Terus semua nanti yang datang itu nanti dijaga sama polisi. Polisi itu selalu mengamankan sih di mana-mana. Jadi kayak kalau seandainya ada ricuh atau gimana lah gitu kan, karena saking euforianya, ya udah akhirnya polisinya mengelilingi di sekitar luar, sedangkan penontonnya di dalam gitu, masuk ke dalam diarahkan gitu. Walaupun kayak mereka partinya gila sih, tapi ya polisi udah biasa lah kayak gitu karena emang OSIS itu kayak gitu. Oke. Dan memang dipusatkan di situ atau memang ada juga kafe-kafe juga yang menggelar nobar bersama nih kemarin, nobar bareng? Kalau sebenarnya karena kemarin lawan Argentina, jadi hampir emang semua tempat kayak pub-pub gitu semua ada. Jadi aku cek di internet pun waktu itu pas aku mau nonton, ada di pub-pub yang ada di sekitar city, ada kemungkinan besar juga ada di mungkin tempat-tempat kayak yang kumpul-kumpul gitu, itu juga disiarin. Tapi yang paling ramai emang tuh kemarin di ovalnya itu, soalnya maksudnya kan kalau di oval itu kan luas gitu, besar. Jadi kayak ramainya itu yang masuk ke dalam situ, itu kayak bener-bener kayak mungkin ada ratusan orang gitu. Dan itu semua pada ya mungkin supporter keras gitu tipenya. Garis keras begitu ya. Dan aku tuh baca-baca ya terkait pertandingan kemarin itu, ini yang lucu dan menarik juga, katanya di ruang ganti itu para pemain timnas Australia itu sampai ngantri ya mau foto sama Messi. Gitu. Aku ya ini sekedar intermezzo aja ya. Aku sampai wow, jangan-jangan mereka kalah karena terpesona gitu ya di lapangan hijau itu. Sebenarnya lucu sih, kan Messi sempat golin 2 kali kan. Nah, jadi ya pas saya sama teman saya nonton di oval itu, kita tuh menganalisis kenapa Messi tuh atau kayak Argentina tuh bisa kayak ngebobol sisi kiri gitu. Sampai akhirnya, wah ini kenapa bisanya nih? Akhirnya karena mereka gol pertama itu masuk ke sisi kiri, jadi akhirnya kita beropini, wah jangan-jangan emang sisi kiri nih yang mentarget Argentina gitu. Nah, terus karena itu saya bilang gini sama teman saya, wah ini pasti yang sisi kiri nih jangan-jangan fans Messi gitu. Makanya bisa masuk. Bisa aja. Gak kuat gitu. Bisa jadi ya. Karena di ruang ganti aja udah pada ngantri gitu ya, apalagi di lapangan terpesona gitu, bengong gitu. Jadi kebobolan. Ya itu seru banget sih cerita-cerita di balik pertandingan kemarin ya. Dan ini kan timnas Australia sudah dalam tanda kutip ya, ini pulang kampung lah ya begitu ya, sama Jerman juga udah pulang kampung duluan. Ini apakah kemeriahan atau euforia Piala Dunia Qatar ini masih akan terus terasa nih di Australia? Apakah masih akan terus menonton masyarakatnya sampai final, atau ya sudahlah timnas udah kalah, ya udahlah nggak usah nonton lagi? Ini gimana nih Mas Fatan? Kalau menurut saya sih masyarakat cukup antusias ya. Jadi sebenarnya untuk olahraga di Australia, jadi kebanyakan atau fans ya, itu salah satunya yang kuat di sini itu bukan bola sih. Bola itu sebenarnya kayak bola Piala Dunia ini atau soccer itu mungkin nggak se-famous misalnya footy. Footy itu kan kayak rugby. Terus ada juga yang Australia cukup menonjol itu di cricket. Cricket itu biasanya bermainnya sama Inggris atau India, Pakistan dan lain-lain. Terus kalau misalnya rugby sama Inggris mungkin. Nah jadi kalau bola sekarang ini sebenarnya kita cukup kaget sih, kayak Australia bisa sampai 16 besar gitu. Karena ini kan kali kedua gitu ya. Jadi walaupun kita kaget, kita pun tetap antusias sih nonton yang lain. Misalnya kayak waktu kemarin pertandingan Jerman-Jepang gitu, atau Spanyol, Prancis dan lain-lain. Kan maksudnya kayak kita lihat waktu Prancis lawan Australia itu kan kita bisa lihat juga, wow emang Prancis ini kita lihat levelnya itu emang di atas Australia gitu. Makanya kayak akhirnya permainannya defensif, sedangkan Prancis ofensif gitu kan. Jadi ya sebenarnya seru-seruan aja. Karena kan ini juga
suatu hal yang terjadi secara global. Jadi kan semakin diverse semakin tinggi juga gitu. Oke. Jadi masih tetap antusias ya menunggu sampai final nanti nih ya, Mas Fatan ya. Aku rasa gitu sih. Oke. Lalu mau nanya juga nih Mas Fatan mengikuti nggak sih liga-liga di Australia sendiri untuk sepak bolanya? Kalau aku sebenarnya kurang mengikuti, tapi yang aku tahu dari tim World Cup kemarin itu yang sering nge-score gol, Iya. atau mungkin itu kapten ya kalau nggak salah, si Goodwin. Goodwin itu dari Adelaide Football Club. Jadi emang dia tuh mungkin pusatnya di Adelaide sini. Itu sih yang itu yang setahu aku. Oke. Oh jadi banyak dari pemain atau timnas Australia itu justru main di liga-liga Australia sendiri ya, nggak ada yang ikut Liga Inggris atau Liga Italia, Liga Spanyol gitu. Oh, justru setahu aku ada yang main di Amerika juga. Misalnya si Soter itu kalau nggak salah dia main Scotland, kalau nggak salah apa ya? Apa salah? Terus ada juga yang dia main di Liga Jepang sih, main Jepang juga. Tapi kalau yang Goodwin itu dia emang dari Adelaide, yang dia nge-score berapa gol kemarin tuh untuk tim Australia. Kalau untuk Argentina sekali itu ya. Sebelumnya juga pernah. Jadi memang ada yang beberapa main di liga dalam negeri, ada juga yang ikut ya ke liga-liga di luar Australia begitu ya Mas Fatan ya. Iya, dan juga kemarin itu tim nasional itu sebenarnya yang membentuk itu juga kebanyakan ya itu yang main di liga luar, bukan kayak mungkin nggak kebanyakan tapi kayak ada beberapa gitu yang cukup banyak itu nggak bisa di pungkiri gitu ya. Emang misalnya yang main di Jepang atau gimana, nah itu akhirnya dipakai di World Cup untuk ke Australia gitu. Karena tentu udah kalau ikut liga di luar udah mentalnya dari segi persiapannya juga udah lebih oke ya dibanding ngambil dari liga dalam negeri sendiri gitu. Udah ada mentalnya sudah terbentuk begitu kalau yang dari pemain-pemain yang ikut di luar sana begitu ya Mas Fatan ya. Aku rasa sebenarnya mungkin untuk masuk ke dalam tim nasional sendiri kemungkinan harus diseleksi ya kalau dikirim untuk World Cup. Jadi aku rasa seandainya kemarin diseleksi mungkin dilihatnya juga lebih dari skillnya sih dan kemampuannya juga. Tapi emang yang main itu ya emang ada yang di liga luar juga gitu. Oh ini aku catat ini Martin Boyle ya yang dari Scotland ya. Ini penyerang nih. Iya. Yang diambil untuk ikut timnas di Australia. Iya itu ya benar. Ya. Terus ngomongin Piala Dunia Qatar sendiri nih. Kalau di Australia ini disiarkan langsung melalui TV nasional atau seperti apa nih Mas Fatan? Kalau kita itu biasa nonton channelnya itu lewat SBS. Jadi SBS itu menyediakan itu mungkin TV nasional juga ya, termasuknya kalau di Australia. Terus juga mungkin untuk yang nggak punya TV ada juga namanya SBS On Demand. Jadi kayak online gitu sih bisa diakses lewat internet. Jadi kalau misalnya nggak ada antena atau dia lagi di jalan, biasanya kan juga saya biasa kerja juga sih, bahkan kayak saya kerja biasanya tuh game pagi misalnya jam 5 mulai sampai jam setengah 8. Itu saya biasa kerja tuh jam 6 tuh udah berangkat. Itu ada orang-orang tuh lagi nonton aja gitu di device mereka. Wah ini lagi berapa nih nilainya gitu. Jadi kayak bahkan sambil kerja pun kita tuh sangat antusiasnya pengen tahu skor. Wah ini Australia berapa nih, udah kalah berapa sama Prancis. Dia di HP-nya tetap nonton gitu. Jadi bisa dibawa kemana sih. Jadi namanya SBS On Demand. Itu websitenya dan aplikasi. Oh jadi SBS On Demand ini kalau aplikasi berarti berbayar ya? Oh enggak, gratis Mbak. Ini semuanya bisa diakses online. Oke. Soalnya kan kalau di Indonesia kalau ada yang aplikasi tertentu itu yang bekerja sama itu kita harus bayar langganan begitulah ya, tiap bulannya baru bisa akses untuk nonton. Oh kalau di sana gratis ya? Wow. Ya gratis karena mungkin ini kan dari TV nasional juga. Dan juga mungkin karena emang aplikasi ini sebenarnya website resminya itu kan institusi itu yang punya TV nasional itu. Jadi mungkin emang untuk yang mau nonton digratiskan gitu. Jadi kapanpun ya,
kapan sempatnya, jadi kita bisa nonton audio on demand-nya ya. Jadi nggak nunggu waktu pas pertandingannya ya, kalau nggak bisa begitu ya Mas Fatan. Iya, jadi ya mungkin salah satu tujuan ada websitenya itu karena emang kemungkinan kan karena di sini pagi mulainya gitu kan, dan juga mungkin ini juga pelajaran mungkin dari sebelum-sebelumnya atau gimana saat liga-liga atau World Cup itu di negara lain yang mungkin jamnya itu berbeda sama Australia gitu kan, karena kan kalau sama Qatar kita mungkin beda sekitar 7 jam gitu ya. Nah jadi mungkin kalau misalnya yang saat itu dia lagi kerja pagi-pagi atau mungkin dia lagi malam, tengah malam, jadi mungkin lebih mudah sih untuk diakses kalau misalnya di luar gitu, ada TV gitu. Tapi kalau nobar-nobar pagi atau tengah malam itu masih ada ya di pop-up di sana atau di kafe? Masih Mbak, jadi kalau kita kemarin itu yang besar, yang lawan Argentina itu terus terang itu mungkin disediakan di Adelaide Oval sih. Jadi kayak emang yang sampai ratusan orang yang datang karena saking antusiasmenya. Kalau yang mungkin game-game selanjutnya, saya kurang tahu apakah akan ada di Oval lagi. Tapi kalau untuk di pop-up biasanya terus jalan sih. Oke. Itu 24 jam begitu ya? Tetap buka ya? Kalau pubs itu biasanya ramenya tuh Sabtu sama Jumat. Tapi kalau misalnya hari biasa, bisa jadi rame juga sih. Karena saya jarang juga, walaupun saya tempat tinggalnya dekat sana juga. Tapi karena hari biasa itu nggak serame Jumat Sabtu sih. Karena rata-rata orang yang datang ke pub tuh pas sudah weekend gitu. Ya? Oke, benar. Kalau Mas Fatan sendiri jagoannya timnas mana nih? Kalau aku sih ya terus terang Australia itu salah satunya pasti. Kayak kita ada namanya chant atau kayak slogan Aussie Aussie Aussie, terus nanti jawab oi 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 gitu. Jadi kayak chantnya tim apa kayak timnas Australia dalam setiap sport pertandingan apapun itu. Oh, dalam setiap pertandingan ya. Dalam setiap olahraga apapun sih kayaknya. Okay. Setahu aku ya. Ini kan udah. Terus mungkin kalau Kenapa Mas Fatan? Satu lagi mungkin aku juga ngejagoin Jepang sih, Jepang sama Korea juga. Kenapa? Kalau boleh tahu? Karena mungkin Jepang itu underdog ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin lawan Jerman, lawan Spanyol, Jepang menang gitu. Padahal tim-tim Jerman sama Spanyol itu ya kita bisa lihat record mereka gitu selama ini World Cup, kayak Jerman menang berapa kali. Kemarin pun Spanyol kita lihat tim-timnya itu tim baru gitu, umurnya masih kayak 20 tahunan atau apa gitu. Jadi kita lihat emang Spanyol itu kuat sebenarnya, tapi Jepang bisa ngalahin mereka gitu. Jadi sesuatu hal yang sangat menarik di Jepang ini, karena juga kan ada anime kayak anime Blue Lock gitu kan, itu sama-samain lah, ini Jepang nih sama-sama Blue Lock, ada golnya nih Jepang, gol 2 lawan Spain, kayaknya ini udah sama nih, maksudnya kayak dicocok login gitu lah antara anime sama dunia nyata gitu. Dan aku lihat kayaknya mungkin menarik sih kalau misalnya Jepang ini kira-kira nanti berikutnya lawan siapa? Costa Rica apa? Siapa ya? Ya, Costa Rica. Costa Rica ya? Iya sih. Kalau aku sih gak ngerasa gitu ya, Mas. Karena ngedukung Jerman, aku ngerasa kemarin pertandingan Spanyol dan Jepang itu hanya bermain-main saja. Hanya ingin tidak mau memasukkan Jerman ke 16 besar aja, jadi Spanyol agak sedikit bermain-main sepertinya. Oh gitu. Ya kita lihat nanti gimana lah. Iya kita lihat. Aja dari match kan. Kelihatan dari matchnya. Iya. Dan jadi Jepang, Korea ya yang jadi unggulan Mas Fatan ya. Kalau tim Eropa nggak ada ya? Kalau Eropa mungkin aku ke Portugal mungkin ya. Oke, bukan nggak ada ya? Enggak, karena aku ada itulah, ada special place di hatiku itu Cristiano Ronaldo, jadi kayak oke, kita lihat gimana. Baiklah, jadi karena ada Cristiano Ronaldo ya, dan ini mungkin Piala Dunia terakhir ya mungkin ya? Iya. Dan juga Messi ya. Mungkin untuk Messi juga terakhir mungkin. Iya, mungkin tahun ini tahun terakhir mereka untuk ikut Piala Dunia. Jadi seru banget sih kalau seandainya mereka bisa ketemu nggak ya? Kemungkinan ya di semifinal atau di final ya antara Portugal dan Argentina, nggak mungkin ya? Menarik sih kalau bisa, tapi ada Brazil masalahnya. Oh juga, iya, kan kuat juga. Itu dia. Ya harus melangkahi Brazil itu PR berat juga ya, nggak mudah soalnya.
Oh ya Mas Fatan, terima kasih sekali, seru banget lo ngobrolin bolanya nih sama Mas Fatan. Tapi karena memang waktu yang terbatas, terus ikutin ya Piala Dunia kali ini nih, bener nggak ya pilihan Mas Fatan nih timnas Jepang dan juga Korea dan Portugal nih, 3 nih ya, bisa lolos minimal semifinal lah ya di antara 3 itu. Mas Fatan, sukses terus ya dan sehat selalu. Salam buat teman-teman di Adelaide ya. Sama-sama Mbak Dora, semoga selalu dalam keadaan yang baik. Amin, amin, amin. Ya, mendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Mas Muhammad Fatan Harsya Pratama. Ini pelajar Indonesia yang studi di Adelaide, Australia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.